inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya perbedaan antara seorang muslim dan seorang yang syirik dan kufur adalah perbedaannya ninggalin sholat. Habli wa ahbabi wa kulli talibi nailal muna wa arfa'al maratibi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada, betul ya, wujubas salati alaihi minal mukallafina fahuwa kafirun murtad. Barang siapa ingkar ia akan kewajiban salat atas dirinya, minal mukallafina daripada orang-orang mukallaf, fahuwa kafirun murtadun maka dia itu adalah orang kafir lagi murtad. Wa yuqtalu kufran, dan dibunuh ia padahal kufur, illam yarji' ilal Islam, jika tidak kembali ia ke agama Islam. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan atasnya. Wala yudfanu fi quburil muslimin, dan tidak dikuburkan pada pekuburan orang-orang Islam. Fa illam yajhad wujubaha wa akharaha an waqtiha bila udhrin fahuwa mu'minun fasiqun. Maka jika tidak ingkar ia akan wajibnya salat, namun ia menunda-nunda salat dari waktunya salat tanpa ada udhr, fahuwa mu'minun fasiqun maka dia itu orang beriman lagi fasik, berdosa besar. Lakinnahu yuqtalu, akan tetapi dia itu dibunuh, bisyurutin madhkuratin fil mutawwalati, dengan syarat-syarat yang disebutkan pada kitab-kitab yang dipanjang lebarkan pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Saudara, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua hukum. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua hukum dalam agama. Dari mana dua hukumnya? Daripada motivasi meninggalkannya. Apa muatan meninggalkannya? Karena menolak ajaran, ataukah karena malas ngerjain? Karena innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap orang mendapatkan balasan dari niatnya. Niatan dia ingkar ajaran atau malas, masing-masing punya hukum tersendiri. Bagaimana kalau kita ingkar pada ajaran, menolak tentang ajaran, sholat enggak wajib sama gue, itu namanya menolak ajaran. Maka saudara,
Kata kiai kita, wa man jahada wujub as-salati alaihi minal mukallafin fahuwa kafirun murtadun. Bila mana orang umurnya sudah 15 tahun ke atas, akalnya sehat, artinya mukallaf begitu, meninggalkan sholat yang 5 waktu ini, yang mananya aja, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya, enggak usah 5, 1 aja. Jumat umpamanya, wudu sama aja. Sholat tapi lagi bicara kita ya. Orang yang meninggalkan daripada sholat wajib ini yang 5 waktu, meninggalkannya ingkar ama ajaran, ama kewajiban. Sholat enggak wajib sama gua. Nah kalau enggak wajib berarti bukan muslim, enggak wajib. Ingkar sama ajaran atau mengolok-olok sholat. Betapa sholat begitu. Orangnya mukallaf, orangnya tidak meyakini sholat itu wajib dalam hatinya, ingkar terhadap ajaran sholat, maka orang itu detik itu juga keluar dari Islam, kafir hukumnya, murtad namanya, murtad, detik itu juga. Kalau dia asar sholat enggak jadi, kudu syahadat dulu. Orang murtad. Sehingga bila ditemukan orang kayak model begini, ada ajarannya dalam agama, pemerintah wajib hukumnya untuk nyuruh orang ini dengan taubat. Caranya bersyahadat lagi, syahadat dan janji dalam hati tidak akan mengingkari kewajiban sholat. Bukan sholat saja saudara, apa saja daripada agama punya ajaran yang maklum, minaddin bid-darurah, yang diketahui dari agama dengan mudah, daripada perkara yang ijma' seluruh ulama tentang wajibnya, kayak wudu, kayak sholat, yang ulama sepakat semuanya. Orang sholat kudu wudu, wudu nggak wajib sama gue, begitu. Ingkar sama ajaran wudu, kafir. Detik itu juga keluar dari Islam. Maka yang kayak begini, pemerintah kalau tahu wajib nyuruh taubat dengan cara syahadat lagi dan sholat. Kalau sudah dinasihati, jangan begitu, nggak boleh ini sama pemerintah Islam. Disuruh tobat nggak mau, tapi kalau mau nggak diapa-apain. Sholat, baik, ampun. Kalau kemudian disuruh taubat nggak mau, maka orang yang ingkar pada wajib sholat ini di samping murtad, nggak cukup murtad Tuhan,
ini racun, racun kudu dibasmi, maka pemerintah wajib membunuh dia. Bunuh pemerintah dalam keadaan murtad. Enggak mau, pokoknya sholat mau wajib sama gua. Jangan begitu. Pokoknya kagak. Enggak perlu sholat. Enggak perlu. Ngelawan, dinasihatin tidak mau oleh pemerintah. Maka kudu dibunuh. Caranya penggal lehernya. Enggak. Jangan ditembak. Udah begitu, bagaimana? Sesudah dia mati, pemerintah yang bunuh, bukan kita. Nggak boleh kita, individu masyarakat, tapi harus pemerintah yang sah yang bunuh. Maka yang kayak begini, udah mati dah dia. Kalau udah mati, pasangkan kepadanya seluruh aturan-aturan non-muslim. Artinya wala yusalla alaihi, tidak boleh disolati, haram, nyolatinnya dosa. Tidak boleh juga dikubur di kuburan Islam. Tidak boleh. Biar kata namanya Islam, Islami namanya. Enggak boleh. Haram disolatkannya, haram dikubur pada pekuburan Islam. Kalau nyolatin dosa yang nyolatin, kalau dikubur di kuburan Islam dosa yang nguburin. Kenapa? Karena dia musyrik, keluar dari Islam. Tidak boleh mencampurkan kuburan muslim dengan kafir, haram. Haram. Jangan, dosa. Adapun memandikannya boleh. Memandiinnya, ngafaninnya boleh. Yang nggak boleh nyolatin dan nguburin, tidak boleh. Dari mana hukumnya ditetapkan kafir dan murtad? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya dari sahabat Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar dengan dua telingaku Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya perbedaan antara seorang muslim dan seorang yang syirik dan kufur adalah perbedaannya ninggalin sholat. Maka dalam hadis Ibnu Hibban Rasulullah bersabda, "Faman taraka sholata faqad kafar." Siapa yang ninggalin sholat kafir detik itu juga. Maksudnya hadis itu maknanya meninggalkan dengan alasan ingkar pada kewajibannya, ingkar, mengolok-olok, menghina, meremehkan. Pokoknya seluruh ajaran Islam yang ijma' ulama atas wajibnya, bila dia tolak maka jadi kafir detik itu juga.
Singkatnya, siapa orang yang ingkar kewajiban sholat jadi kafir. Kafir. Atau ingkar kewajiban wudu sebagai syarat sholat yang ijma semua ulama, maka detik itu juga orang itu jadi kafir. Peraturannya kudu dibunuh oleh pemerintah karena melanggar ajaran Allah. Allah juga nurut, apalagi mau pemerintah. Begitu pemerintah. Aturannya sesudah dibunuh tidak boleh dikubur di kuburan Islam, dan tidak boleh juga hukumnya disolatkan. Enggak boleh, dosa yang nyalatin. Terus salat enggak boleh. Bagaimana kalau ada orang tidak ingkar sama wajibnya? Dia sih yakin suatu wajib, cuman malas ngerjainnya. Ini biasanya kebanyakan orang nih. Disebut Islam KTP. Begitu ya. KTP-nya Islam, tapi sholat kagak. Kalau ditanya sholat wajib enggak? Wajib, gitu. Mantap, paling kencang ngomongnya. Tapi sholat mah enggak ngerjain, males. Nah, kata yai kita, fa illam yajhad wujubaha, bila mana orang itu meninggalkan sholat, enggak sholat, tapi enggak ingkar sama wajibnya. Kalau ditanya, yakin sholat itu wajib. Sholat wajib orang Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Begitu kata dia jawabnya. Islam begitu, wajib. Tapi kagak ngerjain. Kagak ngerjain sholat tuh karena malas ngerjainnya. Karena malas, tidak ingkar sama wajibnya, tapi ninggalinnya karena malas. Maka bila seperti ini, hukumnya masih muslim. Hukumnya masih muslim, tapi fasik, berdosa besar. Dosa besar. Dikubur ada ular gede, botak palanya, namanya Syuja'ul Aqrab. Dia bakal gigit orang yang gak sholat. Gigit. Bahkan waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi lihat ada orang palanya diadu sama batu. Sampai bocor, berdarah-darah. Akhirnya utuh lagi palanya, pukulin lagi, berdarah-darah, utuh, sehat lagi, pukulin lagi. Nabi heran, man hadza ya Jibril, sopo ini orang Jibril, kerjaannya agak-agak pala udah utuh-utuh, sehat, diadu sama batu, sampai bocor. Udah sehat lagi, adu lagi. Ini orang kayak begini. Kata Jibril, itu umatmu. Lah, umatku. Kata Nabi, yang bagaimana? Yang berat palanya untuk sholat berat, kayak ditindihin batu. Allah Akbar, Allah Akbar. Bang, udah subuh. Hus. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Baju apa? Begitu saudara. Berat. Yang berat-berat. Tahu-tahu udah jam 8 aja. Begitu. Yang kayak begini nih,
masih muslim tapi fasik, berdosa besar. Orang kalau ninggalin sholat nggak ada jaminan dari Allah. Kalau saudara mau minta nih sama Allah, mau mintalah sama Allah. Ini dapetin Yaum Hajar Aswad. Ini kan pada mau umroh besok Ramadan. Kalau dapatnya Yaum Hajar Aswad tuh minta. Saya bertanya sama Muallim Syafi'i Adami, kalau Yaum Hajar Aswad minta apa? Minta biar jangan ninggalin sholat sampai mati. Jadi saya mintanya itu aja, udah ajarinya itu. Jangan ninggalin sholat sampai mati. Ciri orang bagus tuh saudara, kalau mati udah sholat, mati dohor jam 2, udah sholat dohor, bagus, namanya tugasnya udah beres. Itu bagus. Kemarin ada yang nangis, bapak-bapak jamaah hari Ahad, kenapa saya nggak pakai sakit, nggak pakai apa, guru, meninggal habis sholat subuh, tiduran aja di sejadahnya, mati. Bangga Pak, bagus amalnya itu. Udah sholat, matinya cakep. Yang nggak cakep matinya belum sholat. Terakhirnya suul khotimah. Begitu kan yang dilihat ujungnya. Itu begitu. Jangan sampai mati belum sholat. Begitu. Makanya kenapa agama tuh kemarin udah kita ngaji tentang kalau masuk waktu sholat, kalau nggak ngerjain langsung niat azam niat mau ngerjain jam seki, nah, itu nyelamatin kita nggak dosa. Kalau orang artinya wajib, kalau sholat itu wajib, artinya yakin kalau sholat itu hukumnya wajib, tapi dia kagak sholat karena malas. Ini hukumnya apa? Masih muslim tapi fasik, muslim yang berdosa besar. Andai sholat sunat setahun penuh, tahajud 100 rakaat, tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha, witir setahun enggak kebayar. Sholat yang ditinggalin itu kagak kebayar. Caranya diqadha kalau pengen kebayar. Enggak bisa. Mau sholat sunat banyak juga enggak bisa. Mau berapa aja enggak kebayar. Kayak kita pinjam sama bank aja. Pinjam duit kan suka minjam tuh sama bank. Kita berapa? Biar gampang 100 juta nggak mampu kita bayar, kan wajib bayar tuh sama bank, nyicil, nggak mampu, kita ngasih duit aja sama petugasnya, seduit 10.000, 20.000, entar lagi dia datang lagi kasih duit lagi, terdatang lagi kasih duit lagi, terdatang lagi kasih duit lagi, begitu. Hampir puluhan juta juga sih totalnya, tapi nggak dibayar, lunas nggak? Kagak, nggak kebayar. Sama seperti pajak tanah, kita nggak berbayar, datang lagi dari kelurahan, lagi PBB, nggak kita bayar, kasih duit lagi sama dia. Tetap aja nanti waktu dijual kagak bisa dijual. Kudu apa? Kudu bayar, nggak bakal diterbitin. Tapi itu bisa diterbitin sertifikat, itu PTSL namanya. Tetap aja kagak bisa dijual. Kalau PTSL mah kelonggaran dari pemerintah, udah bikin aja sertifikatnya, tapi kagak bisa untuk diurus keluarin kalau belum lunas. PBB-nya udah bayar juga, boleh tanya orang kelurahan. Itu hukum dunia. Timbang PBB doang, bumi kita, tanah kita.
kudu bayar juga. Kita sedekah sama petugasnya, kagak lunas juga, belum bayar, mau puluhan juta juga nggak dibayar, nggak lunas juga, bener nggak? Itu dunia, apalagi sholat yang akhirat urusannya. Pengen lunas begitu aja, enak banget, begitu. Listrik aja nggak bisa, kita sedekah lagi sama petugasnya, kagak lunas, kagak, baru bertahun-tahun, begitu. Bagaimana biar lunas? Ya dibayar. Kita nangis depan PLN. Lunas nggak kira-kira? Nah, kalau pengen lunas nggak pakai nangis, kita bayar. Lunas nggak? Emang tobatnya begitu. Cara tobatnya bukan nangis, ampuni gue ya Rob, nggak, bukan begitu. Anda kagak ngerti peraturan aku yang kusampaikan sama Rasulku Muhammad. Lu bayar. Begitu. Itu aturannya. Gitu. Bayar. Aturannya. Gue udah tobat. Bukan tobat itu mah. Beda cara tobatnya. Ada aturan-aturan yang diatur oleh agama. Bila mana ada orang ninggalin sholat, artinya yakin, nggak ingkar. Suatu wajib sama gue, tapi nggak sholat. Begitu. Tapi karena malas, maka yang kayak begini hukumnya masih Islam, tapi fasik, berdosa besar. Dari mana dalilnya dihukumi masih Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar dengan kuping saya Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawat katabahunna Allah Ta'ala 'ala al-'ibad faman jaa'a bihin lam yudayya minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah wa man la ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a adzabah wa in syaa'a adkhalahul jannah. Kata Nabi, khamsus salawat, ada 5 salat Islam: Isya subuh, lohor, asar, maghrib. Islam 5 salat, zuhur, asar, maghrib, isya subuh. Katabahunna Allah Ta'ala 'alal 'ibad, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya yang muslim berakal baligh, wajib. Ini yang 5 waktu ini kata Rasulullah, faman jaa'a bihin, siapa orang yang mengerjakan yang 5 waktu ini, walam yudayya' minhunna syai'an, tidak meninggalkan barang satu waktu dari baligh, daripada sholat yang 5 ini, istighfafan bihinna, meninggalkannya karena merendahkan, meyakini enggak wajib, enggak, dia kerjain sholat yang 5 waktu dengan benar. Kata Nabi, kana lahu indallahi ta'ala ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah punya garansi
punya sertifikat, tiket Allah masukkan ke surga dengan mengerjakan sholat itu. Namun kata Nabi, faman lam ya'ti bihinna, siapa yang kagak ngerjain sholat yang 5 waktu ini, falaysa lahu indallahi ta'ala ahdu, maka tidak ada jaminan surga buat dia. Enggak ada jaminan, enggak ada jaminan dari Allah. Allah enggak lindungi, enggak punya peduli lindungi, enggak punya peduli lindungi. Jadi bagaimana Nabi? Insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah mau, Allah masukin surga yang kagak sholat. Bisa-bisa orang dia hambanya, terserah dia. Kalau dia mau masuk surga, masuk. Kalau mau, karena dia hambanya dan Tuhan Maha Pengampun, ampunin hambanya, boleh, terserah. Wa in syaa adzabah, kalau Allah mau siksa karena dia melanggar peraturannya, karena dia telah berbuat dosa besar. Maknanya kalau Allah mau masukin surga karena dia masih muslim, enggak sholatnya karena males. Tadi Nabi bilang, paman taraka sholat faqad kafar, siapa yang ninggalin sholat kafir. Itu kalau ingkar, menolak ajaran. Tapi kalau hatinya nggak nolak ajaran, cuman males ngerjain, maka masih tapi fasik, berdosa besar. Yang kayak begini bagaimana? Dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan di dalam kitab Jawharut Tauhid, wa man yamut walam yatub min dambihi fa amruhu mufawwadun min rabbih. Siapa orang mati punya sholat yang ditinggalin banyak, bagaimana nggak sholat seumur hidupnya tapi muslim sih, KTP-nya Islam, namanya Islam, nggak sholat, bagaimana ini? Fa amruhu mufawwadun min rabbih, dia masih muslim tapi dosa besar. Jadi sehingga urusannya terserah Tuhan. Kalau Tuhan ampunin, ya hambanya, terserah dia. Kalau dihukum, ini melanggar, terserah dia. Memang dia berkuasa, kan begitu. Berkuasa kalau teman sendiri, udah, maafin aja dia. Begitu. Nggak usah viralin, nggak usah. Buzzer nggak main, temennya. Berkuasa, dia cinta. Begitu. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak punya jaminan Allah kalau nggak sholat, itu menunjukkan orang yang nggak sholat karena malas tidak jadi kafir. Orang yang ninggalin sholat karena malas tidak kafir. Sebab kalau kafir enggak bakalan Nabi menyampaikan wa in syaa adkhalahul jannah. Kalau Allah mau, ya Allah masukin surga karena memang hambanya. Dan orang kafir tidak akan masuk surga selamanya. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Yang sebelumnya bicara karena kafir karena ingkar. Kalau ini karena malas. Jadi kalau mati, diapain ini orang yang nggak sholat ini dalam pemerintahan Islam? Lakinahu yuqtal bisyurutin madhkuratin fil mutawwalat. Kata yai kita, ini kudu dibunuh juga, tapi ada syaratnya, diatur dalam kitab-kitab gede, ada aturan. Bagaimana itu aturan kitab gedenya? Kita kecil-kecil Riyad nggak diterangin, Fathul Muin terangin. Jadi pertama, pemerintah ditanya, kalau nggak sholat dohor
jangan langsung dibunuh. Mungkin dia musafir, bisa jamak dia, sampai asar nggak sholat juga, sampai maghrib ujungnya. Tegur, Pak, kata polisi, orang polisi ini nggak sholat, paramat, gitu. Kata polisi Islam, sholat Pak, sholat, gitu. Taubat, dosa, nggak sholat ini dosa gede. Sholat ya, diem aja, jegek aja. Wajib nggak sih buatmu? Wajib, gue muslim. Sholat ya, nggak mau, malas gue, puyeng. Buat apa sholat? Miskin gue, miskin. Lihat, miskin urusan yang sholat. Dagang kalau pengen duitnya banyak, mau dagang, usaha bengkel kek. Kalau pengen duitnya banyak, bukan sholat hubungannya, bener nggak? Lah Allah, dagang kalau pengen untung, nggak ada hubungannya. Sholat, kalau nggak mau juga, baru pemerintah bun. Tapi dalam keadaan muslim, sebab artinya yakin sholat itu wajib, cuman males. Yang kayak begini nih dalam pemerintahan Islam bunuh. Yang nggak sholat, yang bunuh pun gitu, pemerintah bunuh oleh pemerintah. Wajib, namanya melanggar peraturan, hukuman mati. Tapi masih muslim, sehingga kudu dimandiin, kudu disolati, dikafani, kudu disolati, kudu dikubur di pekuburan muslim, sebab masih muslim. Begitu. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fa in tabu, kalau mereka yang malas ini taubat, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa atuz zakat, fa khallu sabilahum, nah jangan dibunuh, kan udah taubat. Hatta imadam dikamanam. Tapi kalau dia disuruh taubat enggak mau juga, bunuh. Sesudah disuruh taubat, dibunuhnya. Enggak boleh kalau main bunuh aja tanpa nyuruh taubat dulu. Kenapa dibunuh? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, umirtu an uqatilan nas, dalam hadis arba'in ada ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat wa yutuz zakat fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam fa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia muslim sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad, mendirikan sholat, berzakat. Bila mereka kerjakan ini, maka hak asasi manusianya ada. Tapi bila tidak kerjakan ini, sholat, maka HAM-nya nggak ada, hak asasi manusianya nggak ada. Ini kudu dibunuh karena dia udah melanggar Allah. Maka kalau saudara punya perempuan memilih mantu, jangan lihat duit, gampang duit mah besok juga bisa kaya, yakin. Tapi ibadah enggak. Kalau enggak sholat, aduh jangan pilih. Mau ngapain? Tapi dia baik, bohong. Allah aja yang nyiptain dan ngasih hidup sama dia telantarin, apalagi anak kita. Allah aja dicuekin sama dia, apalagi anak kita. Terus lagu-lagunya, anaknya digamparin, anak kita ngelahirin kagak apa kagak dia, cuma nikah doang sama dia, gamparin. Salah kita ngambil mantu nggak sholat.
Sholat. Sholat dulu, lihat. Sholat enggak dia. Kalau sholat. Ibadah dulu udah gampang. Agama dulu, agama. Enak. Kalau orang ada agamanya, kita nikah sama anak kita. Dia marah, paling juga dicuekin. Nggak bakalan. Ada agamanya, hari ini nggak ngasih duit, nggak ada duit. Dia kotor, besok ada duit, ini double, gantiin kemarin. Ada agamanya. Kalau nggak ada agamanya sembarangan. Gitu. Nggak ada duit ya nggak ngasih. Utang sama bini, utang. Kewajiban kita ngasih duit sama bini. Begitu. Diatur oleh Islam. Orang miskin, seliter sehari. Berasnya doang. Belum jajannya, belum ininya. Diatur. Kalau nggak ngasih, utang. Mati, belum bayar sama bininya, neraka. Begitu. Maka maafin sama bini, maafin. Banyak ninggalin. Begitu. Buat bini aja udah ada duit, buat pulsa HP aja ada. Parah. Bini dulu. Kasih bini. Makanya tobat sama bini, maafin mah ya Allah, saya kurang ngasih duit, kurang bahagiain. Maafin. Maklumin dosa. Kafa bil mar'i itsman an yudayya ayana. Cukup buat orang masuk neraka enggak ngasih jajan bini, enggak ngasih nafkah. Dosa. Enggak sholat, enggak usah masuk neraka, cukup itu doang. Enggak ngasih jajan bini, kasih tuh nafkah bini, kasih nafkah, kasih. Saya enggak ada, ya minta maaf lah bini, maklumin. Emang kita enggak ada, maklumin. Begitu. Kalau ada nih bini, gantiin kemarin-kemarinnya. Kemarin enggak ngasih, enggak ada. Sekarang ada nih. Bini juga nyengir-nyengir. Gitu, namanya tanggung jawab. Begitu. Lagi nggak ada, maklumin ya. Pas ada, ya Allah, sama janda sebelah. Jawab pendek, mainnya. Ini kagak bener ini. Yang kayak begini. Parah ya. Begitu, WTS, wanita tetangga sebelah. Subhanallah. Begitu, nggak bener nih. Siapa yang nggak begini nih? Aduh, jangan ini. Wah, kacau nih. Nggak bener nih. Maka ketika Nabi bilang, siapa yang ikrar dengan 2 kalimat syahadat, bila dia tidak sholat, maka dibunuh, kata Nabi. Tapi tidak dalam keadaan kafir, dalam keadaan Islam. Bunuh. Wajib dibunuh dengan ninggalin satu sholat, apalagi kalau banyak. Tapi yang bunuh siapa? Pemerintah. Yang pemerintah. Tapi nggak boleh main bunuh-bunuh dulu, persuasi. Tapi kudu dinasihati. Sholat ini penting. Kalau rumah kita banyak masalah, enggak sholat, berat. Saudara bayar aja mana? Saya banyak bayar amanah. Beneran. Sering si wafat baca sholawat sebelum tidur saya bayar. Udah baca sholawat belum? Belum. Sholawat agak mau, cemberut. Bayar saya. Bayar. Satu sholawat berapa? Mau bayarnya? 1.000, 100.000. Ya deh, baik deh. Gitu. Kasih 100.000. Udah 100 cepet. Sallallahu Muhammad. Waduh, tekor nih bandar. 400 aja dah. 400.000. Bayar, nggak apa-apa. Yang penting baca sholawat anak kita. Ya nggak apa-apa, melatih orang. Apalagi yang pokok. Begitu, yang pokok. Yang begitu kerjaannya. Bayar. Kerjaan saya mainnya duit. Apa nggak didik materi? Kagak, ntar juga paham kalau udah gede. Pentingnya dekat sama Rasulullah. Masih kecil aja, perlu motivasi. Gak apa-apa, kita punya anak dan sholat toh. Nanti Idul Fitri beliin baju 3.
Lu minta apa, yang penting lu sholat. Jadi komitmen, catat di kertas. Kalau kami begitu, siap. Begitu. Itu kerjaan saya, kejam. Iya, saya orangnya kejam. Begitu. Tapi bukan kejam tegas. Masalah, jangan. Ingatinlah sholat. Sholat dulu. Begitu. Kamu punya HP sekarang, ingetin aja sholat. Ingetin, udah sholat belum? Gitu. Ingetin, anak. Jadi surga neraka kita di situ. Begitu. Sebab yang pertama kali nuntut kita bini yang anak. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam kitabnya Uqudul Jan, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuhu. Yang nyeret kita masuk neraka bini yang anak. Kata bininya, ya Rabb, enak banget laki masuk surga. Gua nih kagak sholat, diam aja dia. Kalau nggak bikin kopi aja dia marah. Tapi kalau sholat enggak, saya nggak terima tuh. Maka laki yang kayak bini tarik ke neraka, bininya masuk surga, enak dia. Begitu, ingetin kita. Anak kita begitu, ya Rabb, saya nggak pernah diomelin sama bapak, nggak sholat, cuma kalau nilai matematik saya 5, ngamuk dia. Kalau bahasa Inggris saya jeblok, marah dia. Tapi sholat enggak. Bener. Turunin dari surga ke neraka. Anaknya masuk surga. Kamu enggak salah, yang salah bapak. Maka kita penting. Repot kita. Punya anak tuh repot. Kalau anak kita dinasihatin enggak mau, saya tulis dalam kitab yang saya karang, namanya Tuhfatul Ikhwan fi Aqaidil Iman. Pakai bahasa Banten itu. Bila kita anak pegel, terus sholat enggak mau mulu, enggak mau malu, udah ngomong malam sama Allah, ya Rabb, ini amanatmu, ini enggak kuat, saya udah macam-macam, terserah engkau dah, kau ambil kalau bakal menyebabkan masuk neraka, enggak apa-apa. Tapi kalau kau bisa ini anak saya ini lembut, artinya tolong dilembutin biar mau ibadah ya Rabb. Saya enggak mau saya masuk neraka gara-gara anak. Begitulah muslim yang benar. Saya suka bina. Kalau nggak nurut, mintakan nama Allah, balikin nama Allah. Dia yang nitip. Ya Rabb, ini amanat. Amanatmu ini saya nggak kuat, terserah engkau dah. Terserah engkau. Nggak kuat saya. Itu nggak kuat. Sholat. Itu kerjaan saya. Begitu kejam. Bukan kejam, tapi tegas. Ini agama ini. Nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Agama. Repot agama. Jadi sholat ini bayar nggak apa-apa, bayar. Ini suruh tahajud, nih duitnya, semua baca Quran, begitu. Nggak apa, kayak begitu. Nanti kan lama-lama terbiasa. Kalau udah terbiasa kan nggak perlu dibayar. Ayo makan aja. Anak kita kan makan nggak pernah, ya makan kalau kagak. Perutnya lapar juga makan, teriak. Karena udah jadi kebutuhan. Kalau nanti suatu jadi kebutuhan nggak bakal ditinggal. Ketika sholat nggak jadi kebutuhan, bisa ditinggal. Sholat. Jadi yang paling pokok sholat. Ini yang ditangisi. Banyakin baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan saya jadi imam, kepala rumah tangga yang isinya orang-orang takwa, orang benar. Enak. Orang nggak benar repot. Itu begitu saudara. Ini aturan Islam. Jadi yang nangkepin gak sholat adalah pemerintah. Jadi pemerintah tuh bukan ngurusin haji doang yang ada duitnya, bukan ngurusin zakat doang ada duitnya. Sholatnya, puasa diurus ke pemerintah. Di Aceh begitu, di Aceh ada namanya polisi syariat di Aceh. Itu diatur undang-undang istimewanya.
diatur. Kalau Jumat Satpol PP perempuan keliling-keliling, bapak, saudara, sebentar lagi mau sholat Jumat, ayo pada ke masjid. Itu begitu. Itu tugas Satpol PP. Kayak begitu, teriak-teriak. Polisi begitu. Tugasnya. Enak. Gitu. Kalau hukum Islam tuh enak, indah, begitu. Hukumnya kan kita dilindungi oleh undang-undang. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Enggak, orang lain enggak apa-apa. Kan kita pemeluk Islam, kudu dilindungi. Suruh sholat, suruh ini diatur. Begitu Islam, enak. Kalau kita pimpinan perusahaan begitu, soalnya enggak bakal rugi. Suruh doang, dan itu lebih. Yang rajin kasih bonus dah, perak dan begitu. Jadi dakwah itu penting, dakwah kayak begitu. Karena di luar negeri itu kayak begitu. Saya nggak menyebut daerahnya, banyak itu saya ngadu sama saya. Saya baca juga komen-komen di YouTube ini. Di luar negeri itu banyak. Bagaimana kami ini sholat kagak bisa, nggak boleh itu kayak begitu. Nah, dia nggak non Muslim, dilarang deh. Luar biasa. Ini bagaimana kayak saya? Banyak itu. Mana sebisanya aja. Bisanya. Nggak ada waktu sama sekali kalau buat sholat. Kalau buat yang lain bisa. Ya, perusahaan. Kalau tinggal pecat. Kalau dikerjain, ribetnya begitu. Luar biasa. Ya begitulah. Namanya cara mengekang orang Islam. Untuk tidak Islam. Banyak cara. Ini yang paling pokok sebetulnya pada bagian ini. Dalam kajian Fathul Muin ini dibedah panjang. Pada awal-awalnya itu bisa dilihat. Dalam kajian-kajian awal Fathul Muin. Apakah enggak kejam? Enggak. Jadi kalau kaki itu ada gula, potong demi menyehatkan yang lain. Itu begitu. Korbanin sedikit. Jangan dipiara itu ada. Kasihan lah kalau dipotong kaki ini. Dari gula biarin aja. Menjalar kemana-mana tambah parah duitnya. Kontrakan habis, rumah habis, mobil habis. Potong. Itu begitu. Ini penyakit. Begitu. Penyakit. Itu kayak begitu aturan Islam. Singkatnya, orang yang ninggalin sholat ada dua waktu. Karena melihat motivasi nggak sholatnya, apa ingkar, apa malas, dan turunannya ada adanya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.